Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, itu Muklis, Khairi silakan duduk dulu. Ayo duduk dulu. Jangan yang punya jangan dibuat mainan dulu ya. Kursinya Ya, mana, Pak? Ya, ambil kursi di belakang. Harus di belakang sana ambil kursi, nak. Ya, dikondisikan dulu kelasnya yang baik itu ya. Sudah, tolong ketua Muklis dibantu teman-temannya, nggih. Nggih. Oke, bisa kita mulai nggih pelajaran pertemuan kita hari ini, nggih. Nggih. Sama. Nah, nggih. Oke, saya buka kembali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Nggih. Selamat pagi nggih. Apa kabar hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Macam-macam nggih. Alhamdulillah nggih. Selama ini kita lama daring. Mulai minggu kemarin itu kita bisa luring dan hari ini kita bisa alhamdulillah tatap muka. Tentunya tetap menggunakan prokes nih. Ayo, Ahmad Muklis dipakai dulu maskernya itu. Jangan lupa prokes dan bawa selalu hand sanitizer ya. Ya, ini Mi Hamzar sakit ya kelihatannya ya. Kurang sehat, Pak. Kurang enak badan. Oh, kurang sehat. Iya. Saya sakit juga. Nggak masuk dulu, Pak. Ya, Pak. Iya. Ini Hamzar bisa langsung ke UKS ya? Iya, Pak. Bentar lagi. Ya. Ikut dulu. Iya. Oh iya. Khairi sakit apa kamu, nak? Sakit. Saya flu, Pak. Nah itu harusnya tidak boleh masuk kalau flu atau sakit sama Mi Hamzar ya. Kalau sakit mending istirahat dulu di rumah mengingat kondisi saat ini seperti itu. Ya. Jangan lupa tetap 5M. Ayo Susan 5M apa Susan? Pakai masker. 5M apa Susan? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Oke. mengurangi mobilitas, Satu lagi? terus menghindari kerumunan. Kerumunan. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya, Ahmad Muklis. Ya, makan. Nggih. Oke, wah ini kelihatannya Budi ini tidur ini. Budi bangun. Budi, tolong amat bisa Budi dibangunkan, nak. Budi kantuk, Pak. Gadang tadi malam itu, Pak. Iya. Kebanyakan main game itu, Pak. Lah iya. Oke. Ya itu kelihatannya sudah bangun ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, gimana? Sama pacarnya. Waduh, wah galau ini. Tapi ya wes kita bahas nanti saja ya. Kita kembali ke pelajaran kita hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, monggo alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Dan dilanjut nanti Asmaul Husna bersama-sama. Tapi untuk Asmaul Husnanya nanti semuanya kan kita baru pertama masuk belum hafal ya. Nanti saya send lah untuk Asmaul Husnanya. Nanti saya send di grup WhatsApp kelas ya. Nanti di rumah dihafalkan ya. Insyaallah. Jadi pertemuan berikutnya kita nanti bisa Asmaul Husna bersama-sama. Monggo Bapak Muklis ya. Pak Ketua kita, ya, Bapak Muklis, iya, dipanggil Bapak biar berwibawa sedikit. Ayo, monggo nak, dipimpin berdoa dulu nak.
Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Selanjutnya, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, Bapak absen dulu ya. Saya absen dulu. Susan, ada? Hadir. Ahmad Muklis? Dedi? Hadir, Pak. Hairi? Hairi? Iya hadir Pak, hadir Pak. Nah, dari mana nak? Wah, ini dari kantin katanya. Yoga. Hadir Bapak. Ya, Aminah. Hadir, Pak. Ya. Muklis, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah. Semoga seperti ini ya, tetap diberikan kesehatan. Untuk Mi Hamzar sama Hairi lebih baik setelah ini ya, atau mungkin sekarang bisa nanti langsung ke guru BP ya, untuk mending izin berobat dulu di puskesmas ya. Nanti setelah itu memang kalau memang direkomendasikan pulang ya pulang, istirahat. Ingat jangan kemana-mana loh ya, jangan kemana-mana, di rumah saja ya. Iya Pak. Nggih. Tadi saya dengar ada yang putus cinta ya. Siapa tadi ya? Budi, Pak. Oh, Budi. Ya. Iya Pak, Budi Pak. Lah iya. Ya, sebenarnya kalau untuk putus cinta itu memang galau ya. Kita itu susah untuk kalau sudah kita putus terus kita mau belajar susah, mau makan susah, dan kita tuh galau. Apa galau ya? Ada yang tahu galau ya? Galau? Ya gimana, Munglis? Enggak, maksudnya singkatan galau. Adakah yang tahu singkatan galau? Belum Pak, belum. Apa itu Pak? Nah, kalau di anak-anak muda seperti anak-anakku semua di sini kan galau antara lanjut dan udahan itu ya. Tapi kita harus ubah persepsi galau itu. Harus kita ubah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat beragama apapun agama kita ya, galau itu harus kita ubah. Kita boleh galau boleh, tapi harus kita ubah sebagai gini. Galaunya itu ada singkatannya. Galau, God always listening and understanding ya. Tuhan itu selalu mengerti kita dan selalu memahami kita. Makanya kalau kita di umat Islam itu kita harus kalau galau. Caranya bagaimana? Curhat dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan curhatnya? Sepertiga malam terakhir. Curhat sama Gusti Allah. Galaunya kita karena ingat tadi God always listening and understanding ya. Terus selanjutnya kegalauan itu muncul pada saat kita mau belajar. Akhirnya mau belajar juga susah. Gimana caranya? Kalau kita biar semangat belajar lagi. Coba saya tanya dulu. Hasan ada Hasan? Hadir, Pak. Ya, kira-kira kalau Bapak tanya, Hasan ini mau sekolah apa mau ngopi? Lebih enak sekolah apa mau enak ngopi aja di kantin? Enak di kantin, Pak. Bisa nongkrong. Ya, saya tanya lagi, dua orang lagi, Dedi, ayo bangunkan itu Dedi Muklis. Wah, tidurin juga galau ini. Dedi, Hadir, Pak. Ya. Hadir. Main terus Pak, Dedi Pak. Oh, iya, Dedi lebih enak main game apa enak sekolah, Dedi? Dedi lebih enak main game apa yang lebih enak sekolah? Jujur Ded. Ayo jujur, Ded. Nggak apa-apa. Ayo.
Kim, Pak. Oke. Oh ya, Aminah, Ya, Pak. Aminah, Ya. lebih enak bantu Dua-duanya, Pak. lebih enak bantu di rumah apa sekolah? Dua-duanya, Pak. Ah, ya. Oh, enak liburan ya, iya. Nah itu, kenapa? Terus kenapa kalau kita itu disuruh sekolah sebenarnya? Padahal kita sendiri itu malas. Kalau Pak Fajar mau dibilang, Pak Fajar kan sekarang juga sekolah ya. Pak Fajar sekolah apa ngopi? Enak ngopi, kita nggak usah sekolah. Kenapa kok kita harus sekolah? Karena pada saat proses pembelajaran di sekolah itu kita disiapkan, kita ditempa, kita dibentuk supaya nanti kita siap hidup di masyarakat. Karena level kita kan sudah level MA atau SMA ya. Sebentar lagi kita menghadapi di masyarakat. Bukan seperti level SD masih ada SMP masih ada SMA. Tapi kalau SMA itu sudah dihadapkan bagaimana kita hidup di masyarakat. Kalau kita tidak difungsikan di masyarakat itu kayak Mukis itu. Itu kemarin katanya curhat ke Pak Fajar, tetangganya diundang tahlilan dia kok enggak. Nah itu salah satu contoh. Nakal Pak, nakal itu Pak memang Pak. Nah, harus diperbaiki lagi. Maka di sekolah inilah kita nanti ditempa, tirakat, diajari bagaimana pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita dapat itu berfungsi di masyarakat. Oke, semangat ya. Oke, Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, coba dilihat itu di samping kiri kanan kok masih ada sampah ya. Ayo diambil dulu nak, sampahnya nak. Apa itu? Itu disimpan. Pak, sudah. Oh iya, tadi Di bawah Susan Pak, nyempil terus Pak, Susan Pak. Ya iya. Sampah budi, Kita sudah Lacinya Ahmad. buang tisu, Pak. Nah, Ini itu di lacinya Ahmad Faisal itu masih banyak sampah ya. Ahmad Faisal. Nah, iya kan? Pak. Godain Aminah terus Pak, Faisal Ya Pak. iya. Kenapa kalau kita nggak boleh sampah itu berkumpul kenapa? Ya, terlebih lagi buku-buku pelajaran itu juga tidak boleh disimpan di laci loh ya. Karena nanti bisa ngundang nyamuk Aedes aegypti, nggak bisa sekolah malah nanti jadinya adanya di rumah sakit nanti ya kena nyamuk. Jadi kita tiap hari harus menjaga kebersihan ya. Halo, assalamualaikum. Iya Bapak, iya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, menjaga kebersihan. Ya. Ayo dijawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pagi-pagi kok belum semangat ini ya. Ayo, coba semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Kita kasih semangat dulu pagi-paginya. Oke. Ya, Sudah Pak, sudah Pak. ya, ayo tirukan Pak Fajar ya. Ditirukan Pak Fajar ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau Pak Fajar nanti bilang semangat pagi, bilangnya ya nggak apa-apa. Yang penting semangatnya tetap 45. Kalau nanti Pak Fajar bilang semangat pagi, ditirukan sehat, bugar, ceria, ya. Ayo semuanya, ayo semuanya. Semangat pagi. Oke ya. Semangat pagi ini ya. Semangat pagi, sehat, bugar, ceria, ya. Ayo semuanya. Ayo semangat pagi. Sehat. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nih, ya, supaya semangat ya. Oke, kelas sudah bersih. Ya, oke, tenang deh. Kita mulai pelajarannya deh. Ya, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Sampaikan. Saya Pak.
Ya, Pak itu Pak Ketua dulu. Coba Pak Ketua dulu. Oke, Yoga, mungkin ada beda pendapat? Iya Pak, betul, jaringan komputer. Betul sekali. Bagus, Pak Ketua sama Yoga. Kira-kira, mohon maaf, bukan kira-kira ya. Coba diingat-ingat kembali. Kita minggu kemarin kan belajar jaringan komputer. Nah, siapa yang di sini bisa menjelaskan sedikit saja ulasan materi minggu kemarin? Ayo. Siapa? Oh, kalau tidak ada berarti saya tunjuk aja. Susan? Ya Pak. Coba dijelaskan sedikit aja apa yang sudah dipelajari minggu kemarin tentang jaringan. Kemarin mempelajari tentang jaringan dan juga jenis-jenis jaringan komputer Pak. Oh ya, Mi Hamzah, monggo mau menyampaikan pendapatnya. Ya, kemarin belajar tentang jaringan komputer itu menyebutkan kalau jaringan komputer itu komputer yang saling terhubung, Pak. Ya, bisa. Oke, Susan, Mi Hamzah, terima kasih. Mungkin ada pendapat yang lain yang mau menyampaikan atau mungkin menambahi pendapat dari Susan sama Mi Hamzah, mungkin? Ada? Budi sudah bangun, Budi? Tidur lagi tadi. Oh ya kan? Coba Dedi, Budi dibangunkan. Kalau enggak bangun-bangun nanti disuruh cuci muka dulu ya, biar bisa mengikuti. Mana-mana kalau ketinggalan pelajaran kita hari ini sangat-sangat ya enggak enak nanti. Enggak tahu nanti fungsinya apa. Nggih. Ya. Oke, itu nggih. Jadi minggu kemarin itu saya ulas sedikit, kita belajar tentang jaringan komputer, tentang topologinya apa saja, fungsi topologinya apa saja. Itu sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Kira-kira ada yang sudah buka buku apa belum tadi malam untuk mempersiapkan pelajaran hari ini? Siap, Pak. Ada yang sudah? Bapak belum. Banyak Belum ya? belum belajar. Bukan Pak. Iya. Nggih. Siap. Ya, oke. Oke, ini akan ditampilkan video dari Bapak dulu ya. Coba nanti dicek kira-kira hari ini pelajarannya apa ya, gitu ya. Sebentar. Sudah terlihat ya videonya ya? Ya, coba videonya ini dicermati dengan seksama ya. Nah, sudah ya videonya ya? Sudah Yuk, Pak. dari sini adakah yang bisa kira-kira kok Pak Fajar bilang kira-kira ya, nggak boleh bilang kira-kira. Tadi video tadi itu membahas tentang apa? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya. Ya, teknologi
Oke, dampak teknologi. Susan? Tablet, Pak. Tablet, ya. Terus yang lain? Ingat, ini pendapat ya, jadi tidak ada yang salah dari sini. Jadi, monggo feel free saja menyampaikan pendapat kalian ke Bapak. Tidak kan nanti, oh itu salah, oh itu kurang tepat ya. Tidak, ya. Siapkan sampaikan saja pendapatnya. Hasan, gimana? Perkembangan teknologi, Pak. Perkembangan teknologi. Terus yang lain, oke, bagus. Yang lain, ada yang mau menyampaikan? Itu Pak, dampak positif negatif teknologi Pak. Betul, ya. Budi, wah ini. Ya Pak. Banget. Ya, Budi sudah menyimak video tadi apa belum? Sudah sedikit Pak. Ya. Menurut Budi, video tadi membahas tentang apa ya? Tentang media sosial Pak. Betul. Oke, terima kasih untuk semua pendapatnya, ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dampak media sosial, ya, dampak sosial informatika. Cuma kita fokuskan lagi ke media sosial karena informatika itu kan media banyak sekali. Ya, cuma kita bahasnya di sosmed saja. Ayo, yang di sini yang punya sosmed angkat tangan. Baik Twitter, ya. Apa mungkin? Ya ini banyak. Hasan punya Hasan? Punya, Pak. Ya, hampir semua ya kita mempunyai media sosial ya, entah itu Twitter, entah itu IG atau Facebook atau apapun ya. Sekarang yang suka menggunakan media sosial di rumah yang untuk levelnya ekstrim siapa? Maksudnya ekstrim itu, wah di mana-mana itu mesti posting, upload. Siapa di sini? Susan Pak, Susan Pak. Susan sama Budi ya. Coba saya tanya dulu ke Budi. Nah, Budi. Halo. Wah ini tidur lagi nih. Susan. Iya. Se-ekstrim apa tuh nak kamu kalau menggunakan sosmed nak? Kalau katanya teman-teman itu ekstrim tuh nak? Soalnya saya kalau mau piknik tak upload, mau makan-makan di warung makan tak upload, pokoknya sudah saya upload Pak. Wah, iya. Nah itu kita juga harus tahu ya. Nah ini Budi, nak, jangan sambil Nah iya, ayo. Masih bikin status Pak. Nah iya itu Budi, tolong jangan sambil makan di kelas ya. Nanti makannya jam istirahat saja, nggih. Ya, kita lanjutkan ya. Tadi ada yang sudah disampaikan, ada yang sampai level ekstrim menggunakan media sosial. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, menurut Asep, Iya Pak. nah, menurut Asep, bolehkah kita menggunakan media sosial se-ekstrim Bu Wakil Ketua tadi? Sama Susan tadi, boleh nggak kira-kira? Dikit-dikit upload, dikit-dikit posting, dikit-dikit upload, dikit-dikit posting. Boleh Pak, kalau dia jualan online ya harus upload terus. Oh, gitu ya. Terus mungkin ada yang Sampai saya sendiri Pak. Oh gitu ya. Oh iya. Terus selanjutnya saya tanya ke Ahmad Faisal. Kemana Ahmad Faisal ini? Kok nggak ada? Izin Pak ke belakang kayaknya tadi. Oh iya sudah ya. Hairi. Saya Pak Eko. Ya, Budi mau menyampaikan pendapatnya, boleh, monggo.
Apa tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya adalah menurut Budi, kalau kita dengan level ekstrim menggunakan media sosial, itu kira-kira berdampak nggak ke kehidupan kita? Ekstrim itu apa, Pak? Maksudnya tadi ekstrim itu penggunanya dikit-dikit upload, dikit-dikit posting, dikit-dikit upload, kemana-mana harus bawa HP. Sampai ke kamar mandi pun bisa harus bawa HP. Oh, kalau ke kamar mandi nggak boleh sih, Pak. Ya, Ya nanti atun itu kan bisa nggak enak nanti. Ya. Atun, siapa kan bisa melihat. Anak milenial loh, Bu. Siap. Oke, terima kasih pendapatnya. Oke, ini Bapak jelaskan ya. Akan Bapak jelaskan dampak media sosial dalam artian itu kenapa kok kita harus belajar ini? Keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Dampak media sosial itu sangat besar dalam kehidupan sehari-hari kita karena kita fokusnya kalau di SMA kan dipersiapkan untuk berkehidupan sosial di masyarakat. Nah, untuk dampaknya ada dampak positif, ada dampak negatif, dan itu sangat berpengaruh di masyarakat. Akhirnya kita juga bisa introvert, kita bisa jadi penyendiri itu untuk dampak negatifnya. Salah satunya seperti itu. Dan untuk dampak positifnya juga bisa seperti tadi katanya Susan ternyata jualan, nah itu juga bisa jadi dampak positif ya. Izin ini ya saya tampilkan untuk pelajaran kita hari ini ya, presentasinya ya. Iya, Bapak. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Oke, kita hari ini fokus ke sini ya. Untuk jaringannya kan sudah kemarin, kita move on ke dampak sosial informatika. Kita fokusnya lagi ke medsos tadi yang sudah kita bahas di depan ya. Nah, ini slide-nya kelihatan ya. Untuk untuk perpindahan slide-nya kelihatan ya, Nak? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya. Ya, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi pertama aspek sosial ya dari penggunaan komputer. Terus yang kedua menjelaskan menunjukkan kasus-kasus dari produk TIK yang kita kerucutkan lagi ke medsos tadi. Coba kita analisis nanti coba. Karena kasus-kasus di sini tidak hanya positif, tapi juga ada negatifnya. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya ya. Jadi supaya nanti anak-anak semua bisa tahu apa toh aspek sosial. Terus selanjutnya bisa menganalisis etika dalam bermedia sosial. Selanjutnya anak-anakku nanti bisa tahu dampak positif negatifnya itu bagaimana, supaya seperti Susan tadi bisa membedakan juga mana waktunya kita berselancar di sosmed, mana waktu harus kita berhenti. Terus nanti di akhir bukan di akhir tapi di tengah nanti anak-anakku semua harus berdiskusi kelompok dan presentasi tentang tugas yang ada di LKPD ya. Jelas nggih anak-anak nggih? Jelas, Pak. Ya, lanjut. Jelas. Nggih. Nah, motornya siapa itu lewat itu? Ya, sebelumnya tolong anak-anak ini sudah saya share bahan ajar sama LKPD-nya ya. Itu nanti monggo dibuka di PC kalian masing-masing yang ada di depan ya. Itu sudah saya taruh di desktop, ada di notepad itu ya. Monggo dibuka bersama ya. Sudah dibuka? Sudah nih? Oke. Nah, ini ya yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini
eh, bisa dilihat pada gambar ini ya, anak-anakku semua nggih. Persepsi masyarakat tentang kemudahan mengakses konten negatif berdasarkan pekerjaan. Ada rural, ada urban ya. Rural itu di pedesaan, urban itu ada di mana? Kota, Pak. Ya, betul nggih. Sip, di perkotaan ya. Jadi ini bisa dicek ya di tabel ini, di grafik ini. Nah, ini yang paling besar ternyata pengguna sosmed itu ternyata ibu rumah tangga. Oh, ini ada yang tidak bekerja juga, itu yang paling, karena kalau tidak bekerja kan Astagfirullahaladzim. ya karena tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, kalau dari pelajar mahasiswa itu juga cukup tinggi juga, 63,64% dari penduduk Indonesia. Nah, ini saya tanya ke Aminah. Aminah, Ya, Pak. nah kira-kira kenapa kok pelajar ini juga termasuk tinggi akses untuk mengakses sosmednya? Menurut pendapat kamu kenapa? Selalu komunikasi, Pak, sama teman-teman pakai Ya, sosmed. ya terus? Biasanya suka tampilkan kegiatannya di sosmed juga, Pak. Oke, terima kasih Aminah. Selanjutnya saya minta Ahmad Faisal. Ahmad Faisal. Ya, Pak. Ya, Ahmad Faisal nggih. Ahmad Faisal, tolong kira-kira menurut kamu ya, menurut pendapat Ahmad Faisal, ibunya Ahmad Faisal kok kelihatannya juga sering bersosmed, itu kenapa? Dikit-dikit upload, lihat di statusnya drone itu dikit-dikit upload, dikit-dikit posting, kadang-kadang juga foto selfie, itu kenapa nak? Menurut pendapat kamu faktornya kenapa? Ibu saya tidak pakai sosmed, Pak. Siap. Terima kasih. Jadi itu ya, di masyarakat kita itu juga cukup besar untuk penggunaan sosmednya, karena TIK atau teknologi informasi komunikasi itu juga bisa membuat responden mengakses berbagai informasi, maksud saya yang positif tapi juga yang negatif, termasuk judi, pornografi, radikalisme, juga dari terorisme ya, seperti itu. Karena kalau sudah kita cek di konten-kontennya YouTube itu juga ada yang positif, juga ada yang negatif, apalagi pesan berantai di media sosial. Klik amin masuk surga. Nah, itu biasanya muklis ini. Kemarin saya menjumpai, ngapain nak? Kamu Pak klik amin Pak, katanya biar masuk surga Pak. Waduh, ya apa punya orang dalam ini, muklis ini. Ya, kita bisa lanjut ya. Halo, assalamualaikum. Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Semangat, Pak. Ya, iya, nanti kalau nggak semangat tak suruh semangat pagi pokoknya nanti ya. Nah ini kalau berdasarkan, kalau tadi sudah kita bahas ya berbagai profesi, kalau ini kita bahas untuk yang pendidikan, ada yang mulai SD sampai tidak sekolah. Nah ternyata, wah, SMA itu juga cukup besar loh ya, 58,82. Mungkin itu di wilayah pedesaan. Karena di wilayah pedesaan biasanya itu kurang paham, kurang menyaring apa yang disampaikan. Dan pokoknya ada pesan berantai langsung aja saring, di-share. Ada pesan berantai juga di-share seperti itu tanpa tahu itu pesannya dari mana, itu ada manfaatnya enggak untuk orang lain kalau sudah kita share, seperti itu ya. Juga ada kemarin saya menjumpai
dari Khairi itu juga nge-share beli papahnya beli mobil baru itu juga di-share. Lah, kira-kira kalau seperti itu bermanfaat atau tidak? Seperti itu. Kalau Khairi, wah anaknya langsung tidak ada ini. Iya Pak, saya malu Pak. Ya iya toh, seperti itu jangan diulangi ya. Karena apa? Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ya? Nah ini etika media sosial. Nah, ini bisa dilihat ya. Yang pertama, jangan menyebarkan informasi pribadi ke publik. Nah itu bahaya. Yang kedua, etika norma interaksinya seperti ini harus baik. Terus hati-hati akun tidak dikenal. Tahu-tahu seperti Budi itu. Budi ternyata saya cek di sosmednya itu katanya pacaran putus cinta, tapi ternyata putus cintanya online. Nggak tahu apakah yang pacarnya itu cewek apa cowok itu juga nggak tahu. Terus selanjutnya, Namanya Maya Pak, ceweknya iya, Maya, Pak. Maya di dunia maya. Ya? Loh, sudah tak lihat cewek kok Pak. Ya itu kita harus cek lagi apakah benar-benar cewek atau mungkin ya namanya media sosial kita tidak pernah tahu kalau cowok kan juga tidak tahu. Oh, mohon maaf Pak. Lah, ya Pak Eko, cara ngeceknya gimana? Nah, ayo. Ya kita, halo, halo, assalamualaikum. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Nah, kita harus cek dulu. Kita cek penggunaannya. Dia sosmednya sudah lama atau baru. Kalau sudah lama biasanya kan posting-postingnya teman-temannya. Biasanya seperti itu kan. Kalau seperti Budi kemarin sudah tukar nomor handphone, bisa juga ditanya. Ya, itu sampai ada sosmed-sosmed lain gimana. Intinya jangan mudah percaya ya. Jangan mudah percaya apapun yang terjadi di dunia maya sebelum kita cek kebenarannya. Ya. Terus selanjutnya jangan posting yang mengandung unsur sara. Ya, yang mengandung pornografi dan sebagainya jangan. Itu sudah dampaknya luas itu, jelek. Ya. Terus manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi seperti Susan tadi. Bisa kita jualan online ya. Itu ada yang di nomor 8 untuk menunjang proses pengembangan diri. Itu juga bisa. Seperti Susan tadi, jualan online itu juga. Nah ini orang tua Pak. Betul sekali Susan. Terus pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Nah itu, sumber konten yang diunggah kamu dari mana ambilnya? Jangan hanya copy paste share. Itu tidak boleh ya, harus ada sumbernya. Terus yang terakhir, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Ya, sumbernya belum jelas sudah diunggah, akhirnya jadi kegaduhan di masyarakat. Bisa-bisa kamu nanti ada Pak Polisi ke rumah, wah itu bahaya itu ya, banyak sekali kasusnya. Nah ini ada dampak positif. Ya, ada yang mau tanya? Iya Pak, saya Pak. Gimana Mas Sam? Kalau misalkan main game Pak di handphone, kita rekam, terus kita upload di YouTube. Kan game itu punya orang lain, tapi yang main kita gimana Pak? Nah, itu kita kan menggunakan maksudnya ya, bukan yang dalam artian di sini. Coba saya back lagi ya. Nah ini maksudnya di sini itu membajak ya. Jadi kalau umpama Asep punya konten YouTube yang kontennya itu sebenarnya punya orang tapi di-reupload oleh Asep, itu tidak boleh. Tapi kalau game itu, kalau game itu kan ada lisensinya, tergantung apakah lisensinya free atau bagaimana. Kalau free ya boleh kita gunakan seperti itu.
Asep, sudah Friatun ya, gimana? Apa Pak? Saya nggak raise hand kok. Oh iya, wis enggak apa-apa, wis ya. Mungkin dari Susan ada yang mau ditanyakan tentang etika bermedia sosial. Kalau jualan terus posting itu Pak, misalnya orderan banyak, itu termasuk bagus apa tidak Pak? Nah, seperti itu juga sering Pak Fajar jumpai ya. Kita posting orderan kita banyak. Ya itu kita niatkan saja supaya untuk memancing pelanggan, karena ada dua manusia, ada dua sifat manusia ya, ada yang suka dengan kita, ada yang nggak suka dengan kita. Kalau yang suka dengan kita pasti ternyata dagangannya Susan laris, alhamdulillah ya. Tapi kalau yang nggak suka dengan kita ya pasti ini riak, ini pamer ini ya. Ya tergantung kita menyikapinya saja ya. Yang penting niat kita untuk nge-share itu supaya menarik menarik pelanggan supaya ke kita dan dagangan kita lebih laris lagi. Ya, Susan ya? Siap Pak J. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada dampak positif media sosial. Nah, ini dampak positifnya. Ada menghimpun keluarga dan sebagainya, ya. Kita lanjutkan lagi nih. Nah ini dampak negatifnya tadi yang sedikit banyak sudah kita bahas, termasuk kasusnya Budi tadi. Ada susah bersosialisasi, individualisme dan sebagainya. Nah ini ada kasus-kasus di dunia cyber. Ada hoax, konflik sama kriminalitas. Untuk hoax ini kenapa tokoh orang itu hoax? Ini seperti kemarin bisa dilihat di sini guys, seperti kemarin kasusnya presiden kita itu hoax bertebaran di mana-mana. Mohon maaf, mungkin perkataan Pak Fajar kasar, Pak Jokowi PKI, nah contoh seperti itu kan tidak jelas juga. Bisa jadi latar belakangnya juga dari sini ya. Lanjut ke sini ada konflik media sosial. Nah ini tadi yang terkait Budi tadi, perang komentar, pertama pacaran ngakunya, terus akhirnya perang komentar, terus putus, padahal belum pernah ketemu, ya, bisa dipahami di sini, ya. Terus juga selanjutnya ada kriminalitas di media sosial. Nah ini ada penipuan, penculikan, prostitusi, pembajakan sampai cyberbullying. Nah ini penculikan, pemerkosaan, penggelapan kok bisa di dunia maya, padahal kan orangnya kan di luar, nggak di internet. Ada yang tahu kenapa? Mungkin pendapatnya yang poin nomor 2. Muklis, halo Muklis. Muklis sudah tahu? Muklis Pak yang sudah pernah, maksudnya yang tahu. Ayo. Diculiknya online ya? Iya. Minta spam. Ya. Muklis, ayo coba keluar dulu cuci muka nak ya. Ya, akan Pak Fajar jelaskan ya kenapa penculikan, pemerkosaan, penggelapan. Ini penggelapan bukan wajahnya digelapkan ya. Seperti Pak Fajar sudah gelap ini. Itu bisa jadi contoh studi kasusnya seperti ini. Jadi ada seperti Budi tadi, kita studi kasus ya. Si Budi kita ilustrasikan sebagai penculiknya. Lah terus si Aminah itu korbannya. Lah Aminah dan Budi berkenalan di sosmed, akhirnya kesepakatan ketemu kopi darat untuk bertemu. Ya, perumpamaan Pak Fajar nanti pulang jangan dicegat ya Bu. apa ya Allah. Ya, perumpamaan saja ya untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain ya. Oke. Serius enggak apa-apa, Pak. Waduh, jangan dong. Ya, kita lanjutkan nggih. Jadi akhirnya ketemu, akhirnya ternyata si Budi ini menculik Aminah. Akhirnya juga terakhir
bisa minta tebusan ke orang tuanya dan sebagainya, ya. Tunggu, ya. Oke. Sebelumnya, tolong semuanya dibuka di LKPD-nya masing-masing ya. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak, siap. Buka LKPD-nya masing-masing ya. Terus selanjutnya setelah dibuka, Pak Fajar akan membuat kelompok ya. Kelompok. Ada ketuanya di sini akan saya buat 4 kelompok ya. Ada ketua 1 Muklis, ketua 2 Ahmad Faisal, ketua 3 Susan, ketua 4 juga ya. Dari sini ya, tolong tugas yang ada di LKPD itu didiskusikan bersama ya. Tolong ya, didiskusikan bersama. Pak Fajar beri waktu 5 menit untuk membentuk kelompoknya ya. Sekarang monggo dibentuk dulu. Sudah dibentuk? Sudah, Pak. Sudah ya. Selanjutnya sudah berkumpul di kelompok masing-masing, cari literasi ya tentang pertanyaan yang ada di LKPD itu. Literasi dampak-dampak positif negatifnya sosmed ya. Sudah dicari literasinya Saya kasih waktu 25 menit ya untuk mencari ya. Iya, Pak. Ya, monggo. Boleh di internet, buku ya, Pak ya? Boleh. Dari koran ambil di perpus boleh. Dari buku boleh, atau mungkin langsung menggunakan isi di depan kalian boleh, nak. Silakan, Pak. Monggo. Sambil Pak Fajar akan berkeliling ya. Pak Fajar juga akan berkeliling melihat bagaimana. Sudah, Pak, ini, Pak. Oh ya, oke. Jadi selanjutnya siap presentasi semua ya? Siap, Bapak. Siap. Oke. Terima kasih. Oke, kita presentasikan pertama. Bapak yang akan menjadi moderatornya. Untuk kelompok lain nanti boleh menginterupsi, boleh memberikan pendapat, boleh memberikan saran, atau mungkin berbeda pendapat dengan kelompoknya. Dan nanti kelompok yang penyajinya itu silahkan nanti saran atau mungkin pendapat dari kelompok lain itu ditulis di laporan nanti Jelas Ya, Pak. Bisa lanjutkan, siap. Untuk kelompok pertama saya minta untuk Susan ya. Susan, monggo dipresentasikan. Baik, Pak, terima kasih. Kelompok kami sudah mendapatkan hasil diskusi tentang dampak positif dan dampak negatif media sosial. Dampak positif yang pertama, untuk menghimpun keluarga, saudara, atau kerabat yang tersebar di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Kedua, sebagai media penyebaran informasi, tentu informasi yang nyata, tidak hoax dan bermanfaat. Tiga, luas jaringan pertemanan, bisa mendapatkan teman baru. 4, situs jejaring sosial membuat anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian dan empati. 5, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Sudah? Susan, sudah ya? Halo? Wah, ini habis. Oh ya, oke. Semuanya tolong beri tepuk tangan untuk kelompoknya Susan karena sudah berani mempresentasikan di depan. Yuk, give applause. Ya. Monggo, mungkin kalau ada tanggapan dari kelompok lain, dari kelompoknya Muklis mungkin ada tanggapan kah? Tidak ada. Mungkin kalau yang lain ada yang memberikan tanggapan? Sudah? Dirasa cukup? Saya, Pak. Oh ya, monggo silakan. Itu, Pak, tadi Susan menyebutkan untuk menghimpun keluarga. Itu bagaimana ya, Pak ya? Oh iya, sebelum Susan menjawab, mungkin ada yang mau membantu kelompoknya Susan menjawab pertanyaan tadi yang menghimpun keluarga tadi.
Asep, Iya, saya Pak. mungkin bisa membantu kelompoknya Susan, Sep? Ya mungkin Pak, maksudnya ya. Maksud Susannya itu kalau ada media sosial keluarga jauh bisa saling berkomunikasi kan, seperti kalau ada acara juga gampang hubunginya kan. Ya mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, bisa. Terima kasih Asep. Dan sebelumnya tadi, terus selanjutnya untuk Susan gimana? Jawaban dari pertanyaan teman tadi, mungkin ada beda pendapat? Betul. Jawaban Asep betul, begitu Pak. Oke, terima kasih semuanya sudah mau sharing ya hasil diskusinya hari ini dengan percaya diri, dengan proaktif pada saat diskusi dan bertanggung jawab pada saat menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya kita kasih kesimpulan dulu ya untuk pelajaran kita hari ini. Ayo, saya minta tolong untuk Hasan untuk memberikan kesimpulannya, pendapatnya Hasan. Iya Pak. Ya, tolong dikasih kesimpulannya. Menurut kamu bagaimana pelajaran hari ini? Yang saya tangkap dari pelajaran hari ini Pak ya, jadi kalau kita mau bermedia sosial itu harus hati-hati, jangan sampai serba diupload gitu Pak. Jadi itu ada banyak dampak positif sama negatifnya gitu Pak, gitu aja. Oh iya, siap. Terus mungkin ada yang mau menambahi pendapatnya dari teman kita tadi? Membantu untuk memberikan kesimpulan hari ini. Aminah atau yang resen silakan yang angkat tangan. Pak Hoiri Pak. Pak Hoiri. Iya Pak. Ya silakan Hairi. Dari pemaparan Bapak yang panjang tadi Pak, ya, untuk penggunaan media sosial jangan berlebihan. Oh iya. Jadi semuanya harus ditata, diatur dan sesuai porsinya. Itu pendapat saya Pak. Oke, sip, bagus sekali Hairi. Terima kasih itu yang bisa kita kesimpulan hari ini dan Bapak tambahi. Intinya pelajaran hari ini adalah kita harus sharing sebelum sharing. Kita harus share, kita harus sharing dulu sebelum share ya. Kebalik Pak Wajar, mohon maaf kita harus sharing dulu kira-kira itu pendapatnya si A di sosmed itu betul enggak, ada dasarnya enggak ya, dan kira-kira kita harus cross check dulu, jangan pakai kira-kira, harus cross check dulu, kita teliti dulu sumbernya dari mana sebelum kita share ke orang banyak, Oh ya, untuk hari ini penilaiannya ya, nanti untuk PR-nya ada di buku materi ya, ada di bahan ajar ya, ada tes formatif di situ, nanti bisa dibuka ya, dikerjakan di rumah, kita kumpulkan, kita bahas di pertemuan berikutnya sebagai untuk membuka materi berikutnya di minggu depan. Dan nanti kalau nilainya di bawah 75 nanti perbaikan ya dari remedi gitu ya. KKM-nya kita 75 ya. Terus dari sampai di sini sudah jelas semua ya? Ada yang mau ditanyakan kah? Sudah jelas Pak. Jelas. Alhamdulillah nggih. Sebelum kita akhiri ya, intinya pelajaran kita itu sangat bermanfaat di masyarakat ya. Jangan sampai kita harus sharing itu tanpa saring. Namun share itu nanti bahaya di masyarakat ya. Terus selanjutnya juga tetap semangat untuk sekolah, karena sekolah itu
sebagai sarana kita. Karena sekolah itu bengkel ya. Lah, montirnya siapa? Montirnya seperti Pak Fajar. Bapak Ibu guru itu adalah montirnya. Subjeknya kalian supaya nanti siap untuk di masyarakat, berkehidupan di masyarakat ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mohon wakil ketua kelas untuk Susan ya dipimpin berdoa nggih. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya nanti di kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan kita sehari-hari ini nggih. Monggo Susan dipimpin berdoa dulu. Ya, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, barokah, mari kita tutup doa dengan doa penutup majelis. Berdoa mulai. Alhamdulillah sudah Bapak. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, sebelum Bapak meninggalkan kelas, Pak Fajar mohon maaf apabila tadi pada saat penyampaian materi mungkin Pak Fajar ada salah kata, salah tindakan. Pak Fajar cegat di tengah jalan ya Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tindakan Pak Fajar. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih, itu saja dari Pak Fajar. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.